Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai ringkasan materi untuk P3K dengan formasi perencana ahli pertama, yaitu mengenai materi-materi FR dari kompetensi teknis dari peserta yang telah melakukan tes. Langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Rencana Kerja Pemerintah atau disebut dengan RKP merupakan sebuah dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam 1 tahun anggaran. RKP dirancang sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pemerintah dan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional. Dokumen ini berisi berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui RKP, pemerintah memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Dokumen ini memungkinkan koordinasi antara kementerian atau lembaga terkait dan memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, RKP menjadi instrumen yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu mengenai RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Merupakan sebuah dokumen resmi yang menjadi acuan dalam perencanaan serta pengelolaan pembangunan di suatu daerah. RPJP ini telah diatur dalam peraturan pemerintah dan setiap daerah wajib menyusun RPJP sebagai instrumen dalam mengarahkan dan mengendalikan pembangunan jangka panjang. Pada umumnya, RPJP memiliki rentang waktu 20-25 tahun dan mencakup berbagai sektor pembangunan seperti ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan lainnya. RPJP bertujuan untuk memberikan garis arah serta strategi bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan berimbang di suatu daerah. Dokumen ini memberikan landasan hukum serta panduan dalam melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut. Dalam penyusunan RPJP, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahapan pertama adalah pengkajian terhadap kondisi existing, termasuk analisis kebijakan pembangunan yang sedang berjalan dan masalah-masalah yang ada. Kemudian dilakukan perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang akan dicapai. Setelah itu, dilakukan penetapan tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang serta strategi pengembangan yang akan diambil. Tahap terakhir adalah penyusunan program dan rencana aksi yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam RPJP terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah keberlanjutan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Kedua adalah pemantapan kerjasama antar sektor serta pengoptimalan sumber daya yang ada. Ketiga adalah perencanaan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Keempat adalah penguatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik, dan yang terakhir adalah pemantapan tata kelola pembangunan yang baik meliputi pengawasan, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya mengenai RPJMN. RPJMN merupakan periode pembangunan 5 tahun yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Rencana ini dikembangkan melalui berbagai tahapan seperti studi pendahuluan, pengumpulan data, analisis kebijakan, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. RPJMN menetapkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka menengah. Tujuan utama RPJMN adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Dalam hal ini, inklusif berarti pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh sektor masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin dan rentan.
Berkualitas berarti pertumbuhan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Selain itu, pertumbuhan harus berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya alam. Strategi dalam RPJMN didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu strategi utama adalah penguatan sektor ekonomi melalui diversifikasi ekonomi dan pengembangan industri. Pemerintah juga berusaha meningkatkan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan akses internet. Pentingnya pendidikan dan kesehatan juga ditekankan dalam RPJMN dengan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan di sektor ini. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Selama pelaksanaan RPJMN, evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan strategi yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi dilakukan melalui berbagai indikator dan parameter. Jika ada keberhasilan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian tersebut. Namun jika terdapat kegagalan, langkah-langkah perbaikan akan diambil untuk memastikan program-program pembangunan masa depan lebih optimal. Selanjutnya mengenai ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari tentang upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia dalam suatu negara. Fokus dari ekonomi pembangunan adalah bagaimana melakukan pembangunan yang berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya yang ada secara efisien dan adil. Salah satu konsep penting dalam ekonomi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa diukur melalui produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat memiliki dampak negatif seperti ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan melibatkan penggunaan sumber daya secara efisien, perlindungan lingkungan, dan pemerataan pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, ekonomi pembangunan merupakan salah satu topik penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah pembangunan infrastruktur yang melibatkan sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi. Dengan memiliki infrastruktur yang baik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Sektor-sektor ini dianggap memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memberikan jutaan lapangan kerja baru. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri, pemerintah juga mengadopsi kebijakan liberalisasi dan deregulasi guna mengurangi birokrasi yang berlebihan. Namun, dalam melaksanakan pembangunan ekonomi perlu juga diperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang mungkin terabaikan. Pengembangan infrastruktur dan sektor industri dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan polusi. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Selanjutnya, mengenai materi tata ruang. Tata ruang adalah konsep yang mengacu pada pengorganisasian dan pengelolaan ruang fisik dalam suatu wilayah atau daerah. Hal ini melibatkan penempatan dan penggunaan berbagai elemen dan sumber daya dalam ruang tersebut, seperti rumah, perkantoran, fasilitas umum, infrastruktur, dan lingkungan alam. Tujuan dari tata ruang adalah memastikan penggunaan ruang yang efisien, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang beragam. Salah satu aspek penting dalam tata ruang adalah perencanaan ruang. Ini melibatkan proses penentuan bagaimana ruang fisik harus digunakan untuk
berbagai tujuan seperti pemukiman, perdagangan, industri, pertanian, transportasi, dan rekreasi. Perencanaan ruang melibatkan peta, data geografis, dan analisis terhadap wilayah yang dituju. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan populasi, kebutuhan infrastruktur, ketersediaan sumber daya alam, dan dampak lingkungan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam pengaturan tata ruang di suatu negara. Mereka biasanya memiliki departemen atau lembaga yang bertanggung jawab untuk perencanaan tata ruang, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di Indonesia. Pemerintah juga membuat regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan ruang, seperti perizinan pembangunan, zonasi, dan penataan kota. Partisipasi publik juga penting dalam proses tata ruang, di mana pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan menjaga keadilan dalam penggunaan ruang. Salah satu pendekatan dalam tata ruang adalah pengembangan berkelanjutan. Ini berarti mengatur penggunaan ruang dengan mempertimbangkan lingkungan hidup, aspek sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini melibatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, pengurangan dampak lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup pengembangan kota yang cerdas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang. Selanjutnya, mengenai perencanaan tata kota. Perencanaan tata kota merupakan proses yang sangat penting dalam pengembangan wilayah perkotaan. Fungsi perencanaan tata kota adalah untuk merencanakan penggunaan lahan yang efisiensi, memastikan pembangunan yang berkelanjutan, dan menjaga keindahan serta kualitas lingkungan perkotaan. Salah satu fungsi penting dari perencanaan tata kota adalah untuk menciptakan penggunaan lahan yang optimal. Dalam perkotaan, lahan yang terbatas harus dimanfaatkan secara efisien agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas kota. Perencanaan tata kota akan memastikan bahwa lahan perkotaan digunakan dengan baik, seperti untuk pemukiman, kawasan industri, kawasan komersial, dan kawasan terbuka. Selain itu, perencanaan tata kota juga bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan akan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Perencanaan tata kota akan mengintegrasikan berbagai faktor ini dalam proses pengembangan wilayah perkotaan. Misalnya, perencanaan akan memikirkan transportasi dan efisien dan ramah lingkungan, pengelolaan air yang baik, dan penataan pemukiman yang menjamin kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, perencanaan dapat menciptakan perkotaan yang berkelanjutan dan melindungi sumber daya alam. Selanjutnya, fungsi perencanaan tata kota adalah untuk menjaga keindahan serta kualitas lingkungan perkotaan. Perkotaan yang dirancang dengan baik akan memberikan keindahan bagi masyarakatnya. Perencanaan tata kota akan memperhatikan estetika lingkungan perkotaan melalui pengaturan taman, ruang terbuka publik, atau kawasan hijau lainnya. Selain itu, perencanaan juga penting untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan seperti udara bersih, air bersih, dan pengelolaan limbah yang baik. Dengan fungsi ini, perencanaan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman, sehat bagi penduduknya. Dalam mengimplementasikan perencanaan tata kota, pemerintah kota memegang peran yang sangat penting. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung perencanaan tata kota, termasuk dalam penyediaan anggaran dan dukungan institusional. Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan dalam proses perencanaan tata kota. Partisipasi masyarakat akan menciptakan keberlanjutan, menghindari konflik kepentingan, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu mengenai metode pendekatan perencanaan. Metode pendekatan perencanaan adalah langkah-langkah atau strategi yang digunakan dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai metode pendekatan perencanaan yang umum digunakan termasuk politik, teknokratik atau teknoraf, bottom up, top down, dan partisipatif. Setiap metode memiliki pendekatan yang berbeda dalam melibatkan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Pendekatan politik dalam perencanaan melibatkan nilai-nilai politik dalam proses perencanaan.
Ia terlibat dalam regulasi dan organisasi politik dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi. Pendekatan ini memungkinkan pengaruh politik dalam mempengaruhi kebijakan dan tujuan perencanaan. Pendekatan teknokrat atau teknokratik fokus pada penggunaan pengetahuan teknis dan sains dalam proses perencanaan. Ini melibatkan peran kuat para ahli teknis dan ilmuwan dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis solusi yang paling efektif dalam mengimplementasikannya. Pendekatan ini cenderung mengabaikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan bottom-up menempatkan masyarakat atau kelompok terlibat sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan. Pendekatan ini melibatkan partisipasi komunitas, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan prioritas, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini memberikan peluang bagi kelompok masyarakat untuk mengemukakan kepentingan mereka dan memiliki kontrol yang lebih besar dalam perencanaan. Pendekatan top-down adalah ketika keputusan dan kebijakan perencanaan dibuat oleh pihak yang berada di tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan. Pendekatan ini umumnya melibatkan partisipasi terbatas dari kelompok terlibat dan lebih berfokus pada perspektif dan kepentingan pihak yang berada di puncak struktur kekuasaan. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dalam mengambil keputusan dan merencanakan kebijakan. Partisipasi aktif dari semua pihak terlibat diharapkan dapat memastikan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Berikutnya mengenai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan serangkaian langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan aktif dalam menyusun kebijakan ekonomi guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Dalam menetapkan kebijakan ekonomi, pemerintah memiliki beberapa instrumen yang digunakan seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengatur tingkat pengeluaran negara melalui anggaran belanja pemerintah serta mengatur sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan moneter di sisi lain berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat, suku bunga, dan kebijakan bank sentral. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol inflasi, mempengaruhi daya beli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir, kebijakan perdagangan digunakan untuk mengatur hubungan perdagangan internasional termasuk pengaturan tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan. Tujuan dari kebijakan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan kebutuhan suatu negara. Beberapa tujuan umum dari kebijakan ekonomi antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan produktivitas, investasi, dan inovasi. Lalu, menstabilkan tingkat inflasi, yaitu kebijakan ekonomi bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil agar harga barang dan jasa tetap terkendali. Memperbaiki distribusi pendapatan, yaitu kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin. Menciptakan lapangan kerja, yaitu melalui kebijakan ekonomi yang tepat, pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat. Selanjutnya mengenai Nawacita. Nawacita merupakan program kerja pemerintah yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada periode kepemimpinan mereka. Nawacita yang berarti 9 cita menggambarkan 9 agenda pembangunan utama yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Program ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kedaulatan rakyat.
Agenda pertama dalam Nawacita adalah menguatkan rasa nasionalisme, karakter bangsa, serta meningkatkan keberagaman, persatuan, dan kesatuan bangsa. Tujuannya adalah untuk memperkokoh identitas nasional Indonesia yang beragam, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan sebagai landasan negara. Agenda kedua adalah memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan melakukan transformasi ekonomi menuju industri modern berbasis nilai tambah dan kompetitif. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi disparitas regional dan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pada agenda ketiga, pemerintah berkomitmen menghadirkan infrastruktur yang handal, terpadu, dan berkeadilan. Infrastruktur yang baik dianggap sebagai salah satu kunci penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berencana memperluas dan memperbaiki jaringan transportasi, energi, komunikasi, serta infrastruktur dasar lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, Nawacita juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Agenda keempat ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, inovatif, dan kompetitif di pasar global. Agenda kelima, Nawacita adalah mewujudkan revolusi mental dalam rangka membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran hukum dan disiplin diri yang tinggi. Pemerintah ingin mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, hukum, dan norma yang berlaku. Agenda keenam adalah memperkuat ketahanan energi, pangan, dan air. Pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan energi, ketahanan pangan, dan akses terhadap air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada energi impor dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agenda ketujuh Nawacita adalah membentuk Indonesia sebagai pusat logistik global dan kawasan industri berbasis maritim. Pemerintah ingin membangun infrastruktur dan fasilitas logistik yang mampu mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan di Indonesia. Agenda ke-8 adalah mengembangkan sistem perlindungan sosial yang inklusif untuk mengatasi kesenjangan sosial. Pemerintah berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, agenda negara ke-9 Nawacita adalah memperkuat kedaulatan, pertahanan, dan keamanan nasional. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara, meningkatkan kerjasama di bidang keamanan, dan melindungi kedaulatan wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai Dinas Penata Ruang atau yang dikenal sebagai Dinas Tata Ruang. Dinas Penata Ruang atau yang dikenal sebagai Dinas Tata Ruang atau dinamakan pula Dinas Penataan Ruang adalah lembaga pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten kota di Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengatur perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kerjanya. Dinas Penata Ruang memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan lahan yang tepat dan teratur, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan. Tugas utama Dinas Penata Ruang adalah menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang daerah yang meliputi perencanaan ruang pemukiman, pertanian, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Proses perencanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta peraturan daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi tersebut. Selain perencanaan, Dinas Penata Ruang juga memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan tata ruang di lapangan. Mereka memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Misalnya dalam pengurusan izin pendirian bangunan, Dinas Penata Ruang melakukan evaluasi tentang kelayakan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Selain itu, Dinas Penata Ruang juga berperan aktif dalam mengelola konflik dan masalah terkait tata ruang. Mereka melakukan pemantauan terhadap perubahan penggunaan lahan dan memastikan hal tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
Jika terdapat kegiatan yang melanggar rencana tata ruang, Dinas Penata Ruang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi seperti pembongkaran atau penghentian kegiatan yang tidak sesuai rencana. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Penata Ruang bekerja sama dengan berbagai instansi lain seperti Dinas PU, yaitu Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kerjasama tersebut penting untuk memastikan sinergi dalam pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam era perkembangan teknologi informasi, Dinas Penata Ruang juga semakin mengoptimalkan penggunaan teknologi geospasial, seperti peta digital dan sistem informasi geografis, dalam perencanaan dan pengawasan tata ruang. Hal ini memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan analisis, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan ekonomi makro. Perencanaan ekonomi makro merupakan proses penyusunan strategi dan rencana dalam mengelola perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Tujuan dari perencanaan ekonomi makro adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang rendah. Melalui perencanaan ini, negara dapat mengatur dan mengarahkan sektor-sektor ekonomi agar dapat berkembang secara seimbang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu faktor yang penting dalam perencanaan ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur kesejahteraan suatu negara. Dalam perencanaan ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan investasi, produksi, dan konsumsi. Peningkatan investasi dapat dilakukan melalui insentif bagi investor, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk pertumbuhan yang tinggi. Selain pertumbuhan ekonomi, perencanaan ekonomi makro juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dalam suatu periode tertentu. Ketika inflasi terlalu tinggi, kekuatan beli masyarakat akan menurun dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam perencanaan ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal yang dapat mengurangi angka inflasi, seperti menurunkan suku bunga dan mengurangi defisit anggaran. Tingkat pengangguran juga menjadi fokus dalam perencanaan ekonomi makro. Pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja, seperti melalui program-program pelatihan dan pendidikan, serta mendorong sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Dalam melakukan perencanaan ekonomi makro, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global dapat berdampak pada perekonomian suatu negara melalui perdagangan internasional, aliran investasi, dan perubahan harga barang baku. Oleh karena itu, perencanaan ekonomi makro harus memperhitungkan kondisi ekonomi global dan mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya, seperti melakukan kerjasama internasional dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara. Selanjutnya, mengenai perencanaan ekonomi mikro. Perencanaan ekonomi mikro adalah proses merencanakan kegiatan ekonomi yang melibatkan produsen, konsumen, dan pasar dalam skala kecil. Dalam perencanaan ekonomi mikro, fokusnya adalah pada individu dan unit ekonomi kecil seperti rumah tangga, perusahaan, dan pasar lokal. Tujuan utama perencanaan ekonomi mikro adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan alokasi yang tepat bagi produsen dan konsumen. Salah satu elemen penting dalam perencanaan ekonomi mikro adalah permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejauh mana konsumen bersedia dan mampu membayar harga tertentu untuk suatu produk atau jasa. Permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan konsumen, harga produk lainnya, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lainnya. Penawaran di sisi lain adalah sejauh mana produsen bersedia menawarkan produk atau jasa pada suatu harga tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan faktor-faktor lainnya.
Dalam perencanaan ekonomi mikro, terdapat juga konsep biaya dan manfaat. Biaya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat. Biaya yang dapat diukur dengan uang disebut biaya eksplisit, seperti biaya bahan baku atau upah buruh. Namun, biaya yang tidak dapat diukur dengan uang seperti waktu dan tenaga disebut biaya implisit. Di sisi lain, manfaat adalah kepuasan atau kesejahteraan yang didapatkan dari penggunaan suatu produk atau jasa. Konsep biaya dan manfaat ini penting dalam membuat keputusan dalam perencanaan ekonomi mikro. Selain itu, dalam perencanaan ekonomi mikro juga terdapat konsep elastisitas. Elastisitas adalah pengukuran sensitivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana jumlah permintaan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran mengukur sejauh mana jumlah penawaran berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Perencanaan ekonomi mikro juga melibatkan analisis biaya produksi dalam pengambilan keputusan. Analisis biaya produksi melibatkan perhitungan biaya-biaya produksi seperti biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap tidak peduli seberapa banyak produk yang diproduksi, seperti biaya sewa gedung atau biaya utilitas. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi, seperti biaya bahan baku atau biaya buruh. Dalam perencanaan ekonomi mikro, analisis biaya produksi digunakan untuk mengoptimalkan produksi dan memaksimalkan keuntungan bagi produsen. Dalam mengambil keputusan dalam perencanaan ekonomi mikro, terdapat juga konsep utilitas marginal. Utilitas marginal adalah kepuasan tambahan yang didapatkan dari konsumsi satu unit tambahan dari suatu produk atau jasa. Konsep utilitas marginal digunakan untuk mengoptimalkan keputusan konsumen dalam membeli produk atau jasa dengan mempertimbangkan manfaat tambahan yang diperoleh dari konsumen tambahan. Selanjutnya, mengenai undang-undang dan peraturan pemerintah. Undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap penganggaran adalah regulasi yang mengatur proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara. Hal ini penting karena anggaran negara menjadi landasan kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pada umumnya, penganggaran berfungsi untuk mengontrol penggunaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemerintah. Salah satu undang-undang yang mengatur penganggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini meliputi berbagai aspek penganggaran, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Undang-undang ini juga mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional serta pengawasan dalam melaksanakan anggaran negara. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, terdapat pula peraturan pemerintah yang merinci tata cara penganggaran. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum menjadi salah satu contoh peraturan yang mengatur penganggaran pada Badan Layanan Umum. PP ini memberikan pedoman bagi BLU dalam melakukan perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga memiliki peran penting dalam mengatur penganggaran. PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan, pengajuan, dan pengesahan rencana kerja dan anggaran. Badan atau lembaga pemerintah mengatur proses penyusunan anggaran di instansi pemerintahan. PMK ini mengarahkan agar setiap badan atau lembaga pemerintah menyusun RKA sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional serta menyertakan program dan kegiatan yang sesuai dengan mandat dan tugas pokok instansi tersebut. Demikianlah beberapa ringkasan materi mengenai FR bagi perencana ahli pertama. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes P3K. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.